Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Sudah datang. Ini berapa lama itu, Pak? Bibi sudah dong. Menyesal aku mati. Bi, sudahlah, Bi. Ibu, ini Sri Kandi, Ibu. Lebih baik aku mati. Apa sih hidup ini? Ibu, tidak usah bicara apa-apa lagi. Saya sudah tahu, saya yang salah. Saya minta maaf. Apa kamu bilang? Ibu, Sri Kandi ini minta maaf sama Ibu. Apa itu termasuk mengakui kesalahan? Bu, sejujurnya ya, tentang kepergian Ibu ke desa, itu semua rencana Kakang Saka. Saya tidak tahu apa-apa. Cuma berhubung Ibu mertua saya dan Ibu sering sekali buat masalah, saya mengaku. Kurang ajar kamu, ngomong apa? Ibu. Sri Kandi itu bermaksud baik. Jadi, Ibu juga harus baik. Pokoknya, masalahnya sudah selesai, ya? Tidak ada masalah lagi, ya? Sri Kandi, ayo kita keluar. Satu lagi ya, Kakang. Bu, tolong lain kali kalau mau buat ribut-ribut, dilihat dulu. Kalau di depan banyak orang, saya dan Kakang Saka jadi malu. Ibu. Masalahnya sudah selesai ya, Bu, ya? Ya, Bu, ya? Tantri. Pegangin. Emang udah tahu diri semuanya. Menurut legenda, sang kodok mati. Makanya jangan bohong aja. Kenapa?
berantem sama mertua. Tadi Saka mencari aku, minta tolong. Terus, ya aku buatkan aja satu rencana. Rencana apaan? Nyuruh ibunya pulang ke desa. Heh, ternyata kamu ya dalangnya. Dalang apa? Ibunya nuduh aku yang kasih rencana itu. Mana pakai acara sosok mau bunuh diri lagi depan para senopati. Gantung diri? Mati nggak ya? Belum. Enggak maksudku. Cuman kamu udah bikin aku celaka sekarang. Maaf, aku kan nggak tahu kalau masalahnya jadi seperti ini. Ya udah kejadian, mau gimana lagi? Kamu sendiri udah baikan? Baikan apanya? Aku tuh sekarang baru sadar. Aku nggak tahu sekarang ada di mana. Boro-boro baikan. Gimana kalau kamu cari kerjaan aja? Ya? Aku udah ada kerjaan. Apa? Nunggu mati. Sinting. Lah, kamu nggak usah urus aku. Urus aja keluarga kamu. Sri Kandi! Sri Kandi, ternyata kamu di sini. Dicari kemana-mana. Kamu masih marah rupanya. Emang ibumu aja yang bisa marah? Begini saja, kalau ibu menyuruh kamu kerja apa, nanti kamu suruh saja aku untuk melakukannya. Bagaimana? Beneran? Ya, kamu merayu ibu, aku merayu kamu. Gombang. Oh ya, Sahadewa, kamu yang menjadi saksi. Kalau aku akan mematuhi semua perintah Sri Kandi, ya? Kalau udah berdua aja, baru sadar kalau aku ada di sini. Oh ya, Sahadewa, kamu kan sudah jadi manusia. Kamu juga harus cari wanita untuk jadi istri. Bikin keluarga, bikin anak banyak-banyak. Iya, benar-benar. Kamu tinggal tunjuk wanita mana yang kamu suka. Nanti aku sama Kakang Saka yang ngurus, ya? Ya, betul. Oh, nyari wanita, bikin anak. Emangnya kelinci? Urus aja diri kalian, nggak usah urus aku. Ya sedih. Ibu, kami berangkat ke markas prajurit ya. Berangkat saja. Permisi, Bu. Antri. Ibu, saya juga permisi dulu ya, Bu. Mari, Tantri. Ternyata Bibi memang hebat sekali. Bibi tidak mau kalah sama menantu. Udah tiap hari harus ngatur prajurit di markas. Pulang-pulang aku mesti basa-basi sama ibu. Aku kan capek, tiap hari harus jadi boneka. Kamu capek ya? Hah? Sini. Biar aku pijitin saja. Jangan. Ntar kalau ketahuan ibu, marah lagi. Nggak apa-apa. Aku sudah menutup pintu dan semua jendela. Jangan khawatir. Di kamar ini cuma kita berdua. Wah, kenapa aku begini jadi manusia, Dewa? Aduh. Setan kamu. Aduh. Mata kamu ditaruh di mana? Tinggalan di rumah. Kamu. Belotot lagi. Bukannya minta maaf. Iya. Maaf. Tantang ya? Hah? Tapi kalau mau pukul aja. Pukul. Gila kamu. Kalau nggak mau pukul ya udah. Rasain, syukur. Waduh. Ayamnya berapa? 5 perak, Mama. 5 perak. Ini. Makasih ya. Kau lagi. Ini punya kau.
Kenapa memangnya? Kamu mau mukul aku lagi? Aku yang milih ayam duluan. Ini pilihanku. Nggak bisa, ini aku. Ini milikku. Punyaku. 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 Ini punya aku. Punyaku. Aduh, aduh. Mampus kau. Aduh. Wajib aku tenang. Tantri kemana? Katanya sih cuma jalan-jalan Nyonya. Bibi. Bibi. Tolong saya, Bibi. Aduh. Aduh. Tantri, kamu kenapa? Tampang kamu pura-pura seperti ini. Bibi jangan ketawa, jangan bercanda. Saya ini habis diganggu orang. Apa? Diganggu orang? Oh Dewata yang Agung, jadi kamu Bukan. Saya ini dipukul. Aduh. kurang ajar. Siapa yang berani memukul sepupu Senopati Sakawijaya? Bawa orangnya ke sini. Saya nggak tahu siapa orangnya, tahu juga enggak di mana dia tinggal. Tapi kayaknya saya pernah lihat dia di mana gitu, nggak tahu. Tantri, sudah Tantri, sudah. Biar itu Bibi yang urus. Bibi akan hajar bajingan tengik itu. Sekarang kamu mandi dulu ya. Ayo, ada-ada saja. Ayo. Dewa, Aduh. kenapa sih kamu, Wak? Kamu nggak ngeliat pating pecutut lagi sakit gini, ketemu hantu. Ketemu hantu? Di mana? Pasar. Aduh. Mana ada hantu di pasar? Kamu nggak tahu sih waktu dia nendang ini, nggak tahu si kembar masih ada apa enggak nih, aku pernah ngeliat gadis itu di, waktu kamu kawin, siapa dia, ada sepupunya ini loh, ada sepupunya suami kamu itu loh, Oh, Tantri. Wak, biasanya dia tuh cuma sembunyi di belakang ketiak bibinya. Masa dia bisa bikin kamu kayak gini? Nggak mungkin lah. Kamu nggak ngeliat waktu dia marah sih, nggak ada yang bisa ngelawan dia tau, kayak setan, Ya udah, emang sakitnya kayak apa sih? Aku lihat sini. Enggak, enak aja mau dipegang. Ini kalau ditendang lagi udah bisa sampai ke sini, ntar berubah nih. Wak, kalau di medan perang ya, luka kecil kayak gitu nggak ada artinya. Coba sini aku obatin. Enggak, jangan. Ini susah nih, nggak tahu masih normal apa enggak. Alah, sini. Enggak, jangan. Sini, lihat. Saya mau istirahat dulu di kamar. Kamu jangan ganggu ya. Menantu sudah pulang rupanya. Kenapa sembunyi-sembunyi dan berbisik-bisik? Memangnya ada yang mengikuti kamu? Enggak, Bu. Saya takutnya Ibu sedang tidur siang. Kalau saya membangunkan Ibu kan tidak baik nanti. Oh, iya. Tantri, kalau kamu menikah nanti, kamu harus seperti Sri Kandi. Penuh pengertian. Iya, Bibi. Oh iya, saya lupa, Bu. Silakan, Bu. Aduh, Bibi kenapa? tidak tahu. Sepertinya Bibi kurang enak badan, Tantri. Di atas, Ri. Ya, Bu. Saka kenapa belum pulang? Kakang Saka masih di markas, Bu. Banyak urusan dengan senopati yang lain. Anak laki-laki itu kemauannya ada 4 penjuru. Bergaul di luar pun tidak bisa dihindari. Artinya, kamu tidak boleh banyak melarang. Oh, tentu saja, Bu. Dan kalau Saka pulang, kamu harus melayani dia dengan penuh pengertian. Walaupun di rumah ini banyak pelayan. Iya, saya tahu, Bu. Aduh. Sri. Jangan ganggu. Iya.
Istirahat saja. Sebaiknya Kakang bilang ke Ibu, aku ini bukan orang yang baik. Ada apa lagi ini? Aku udah nggak tahan. Sabarlah. Sebentar lagi juga kita akan berangkat ke lapangan. Dan Ibu pasti tidak akan sanggup untuk ikut kita. Tapi Kakang janji ya, cuma 2 bulan lagi. Baik. 2 bulan. Kalau 2 bulan kita belum berangkat, aku bilang sama Ibu. Dan kamu boleh menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sabar ya. Jangan pulang dulu, jalan-jalan ya. Kamu tuh nggak capek? Lebih capek kalau pulang ke rumah. Ibumu tuh paling pintar nyuruh orang. Ya. Ayolah jalan, yuk. Adik kecil. Kamu nggak apa-apa, Dek? Tidak, Paman. Kamu ini kenapa lari-lari? Saya disuruh mencari Senopati Sri Kandi. Aku orangnya. Siapa yang nyuruh kamu? Di sana ada paman yang mau mati. Ayo kamu tunjukkan tempatnya. Aduh. Senopati, itu orangnya. Aduh, Sri. Wah. Aduh. Dewa, kamu ini kenapa lagi sih? Sri, aku pikir aku akan mati tanpa melihat mukamu lagi. Aduh. Kamu ini ngaco bicaranya. Rasa digampar. Dia benar-benar sakit, Sri. Sebaiknya kita bawa dia pulang ke rumahnya. Ayo. Iya. Yaudah, awas hati-hati berdirinya. Aduh, pelan. Aduh. Ya. Awas pelan-pelan. Aduh. Dia demam. Hah? Panasnya tinggi sekali. Senopati, demam apa itu? Kakang. Sebaiknya Kakang segera cari tabib sekarang ya. Iya, kamu tungguin dia ya. Hati-hati ya. Sri, aku nih memang orang yang nggak berguna, Sri. Udah tahu, kamu ini bukannya nggak berguna, Wak, tapi nggak punya otak, tahu? Tiap hari kerjaannya mabok mulu, mana pakai pengen mati lagi. Tuh kan, ya udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Aku mau ambil obat, ya. Dewa, tuh obatnya. Bangun dulu. Minum sebentar. Nih, tapi hati-hati ya. Masih panas soalnya. Pahit sekali. Aduh, pahit sekali. Yang namanya obat manjur ya pahit. Udah minum. Enggak, nggak mau. Minum. Begitu saja pahit. Malu ah, laki-laki. Hargai kerja keras Sri Kandi yang seharian masak untuk kamu. Kita keluar aja yuk. Tinggalin aja dia sendirian di sini. Iya. Nanti kalau sakit lagi, biar mati sekalian. Sini obatnya. Nah, gitu. Ayo cepat minum. Udah. Pilnya sekalian. Apa itu? Pilnya biar cepat sembuh. Kok kayak itu juga kambing? Dewa berisik nih. Kalau aku sakit nanti, apa aku diperlakukan seperti itu ya? Nggak usah ya. Sri, aku kan suamimu, Sri. Masa nggak boleh sih? Ibumu itu udah terlalu sering bikin aku capek. Nyuruh ini, nyuruh itu. Sebagai hukumannya, gantian kamu yang layanin aku. Kamu urus sendiri ya. Ibu, malam sudah selarut ini, belum tidur juga, Bu. Kalian pulang malam. Bagaimana ibu bisa tidur kalau kalian pulang larut malam? Kakang Saka, lain kali kalau mau pulang larut malam seperti ini, kasih tahu terlebih dahulu. Iya, maaf. Lain kali kami pasti bilang, Bu. Ibu,
Ibu sebaiknya tidur saja, ya. Silahkan, Bu. Tidak usah. Diminum, Bu, tehnya. Nah, Ibu sudah minum teh. Sekarang ke kamar dan tidur, ya. Saka, sekarang kan musim kemarau dan ranjang ibu dingin. Jadi bagaimana ibu bisa tidur? Maksud Bibi Pandan, ranjangnya harus dihangatkan terlebih dahulu. Itu. Kalau itu, biar saya saja yang melakukannya, ya. Masa kamu? Lalu siapa, Bu? Ya sudah, Tantri. Tantri itu kan orang luar. Saya saja ya, Bu. Aduh, Sri, ibu merepotkan kamu ya? Tantri, sebaiknya kamu istirahat. Iya, Bibi. Sri Kandi. Bangun, Sri. Sekarang ranjang ibu sudah hangat. Kamu boleh kembali ke kamarmu. Ibuku sudah tidur, Sri. Udah. Duh, dingin. Tenang saja. Aku sudah membuatkanmu wedang jahe kesukaanmu. Ayo, diminum. Au. Awas panas. Untuk menghangatkan badan. Buat kakak mana? Aku masih punya pekerjaan lain. Loh, kakak mau ngapain? Menghangatkan tempat tidur. Siapa tahu malam ini menjadi dingin setelah hujan turun. Kakang sendiri mau diangetin nggak? Cepet amat sih pagi. Perasaan baru tidur. Udah nggak terasa. Wah, nggak enakan deh. Kaki. Coba diri. Udah sembuh. Kaki udah sembuh. Ini. Wah, enak udah bisa ngegol lagi. Iya, asik udah. Mbak Dingkel. Aneh. Sahadewa, baru sembuh sakit, jangan banyak makan. Ini ada bubur kacang hijau. Makanlah, Sri Kandi. Oh, Dewa. Kenapa sih dia nggak jadi istriku? Sri, kau baik sekali, Sri. Udah cantik, baik, pintar masak lagi. Simpan. Sebenarnya, kalau saja aku dan kakang bisa jalan-jalan seperti ini terus setiap hari. Memangnya kita ini anak raja.
Tapi Kakang seneng kan? Ngapain sih? Sok mesra. Tusuk konde ini bagus sekali ya. Kakang, kalau cuma tusuk konde seperti itu kan sudah banyak di rumah. Kalau begitu aku beli untuk ibuku saja. Ya sudah. Tapi kalau Kakang mau beli, jangan pakai uangku ya. Pakai uang Kakang aja sendiri. Masa begitu saja marah? Aku kan cuma ingin menjadi suami yang baik dan juga anak yang berbakti. Ayo, kamu yang pilih. Mana yang bagus? Enggak, pilih aja sendiri. Kalau tidak, aku pakaikan ini ke kamu saja. Iya. Enggak. Ya udah. Ambil yang ini aja, ini. Ya, ini sudah bagus ya. Aha. Setan alas, kamu lagi. Aduh. Kurang ajar kamu. Tantri, ada apa lagi sih? Sekarang kamu seperti sarang burung. Bibi ini mengejek terus nih. Jadi ada apa lagi? Saya ketemu si brengsek itu lagi. Orang itu lagi? Kurang ajar. Sekarang kita temui Saka. Biar Saka bawa prajurit untuk menangkap orang itu. Ayo Bibi antar. Percuma. Kakang Saka tidak ada di markas. Lalu ada di mana dia sekarang? Kakang Saka sekarang ini sedang jalan-jalan di pasar sama Sri Kandi. Di pasar? Iya. Keterlaluan. Bibi kalau lihat jalannya, goyang-goyang. Terus mereka bergandengan tangan, berpelukan, cium-ciuman. Pokoknya menjijikan gayanya. Saka keterlaluan. Kalau sampai diketahui atasan, bisa gawat. Pokoknya sekarang Kakang Saka sudah lupa daratan. Saka. Aduh, kaki. Aduh. Paman pengen mati lagi ya? Ya, aduh. Tole, kamu datang bukannya bantuin paman malah ngeledek. Aduh, Tole, tolong paman lagi, Tole. Aduh. Manggilin Senopati Sri Kandi lagi ya? Itu pinter ya, Tole, manggilin, Tole. Sana. Aduh. Bibi. Kamu lagi, Leh. Kenapa? Paman itu pengen mati lagi. Hah? Di sana? Iya, Bi. Ya sudah. Makasih ya. Sri, tolong. Sri, aduh. Kenapa lagi? Aduh, tiba-tiba waktu aku bangun kaku. Udah kemarin yang tengah. Aduh. Kamu nih ada-ada aja sih. Iya, Sri, tolong, Sri. Sakit? Tuh, itu ujungnya ada. Waduh. Ini, aduh. Beres nih. Iya, ini lagi atas ini. Wah, jangan-jangan. Aduh, jangan naik, bahaya. Aduh. Jangan. Iya. Aduh. Kamu sih jadi orang gede-gede banget. Udah tidur. Aduh, mungkin Dewa udah butuh aku nih. Aduh, mendingan aku mati aja. Aduh, Masih sakit? Masih, aduh. Ada apa ini? Kenapa lagi dia? Nggak tahu nih, dari tadi teriak-teriak mulu kerjaannya. Senopati, maaf. Aku nggak mau ngerepotin Senopati. Aduh, sakit nih. Aduh. Sini, coba lihat kakimu. Pelan. Aduh. Aduh. Orang aku lagi sakit gini juga Nggak sakit?
Udah bener, udah bener. Dewa, makanya kalau tidur kaki mesti lurus, ngerti? Itu namanya kram. Apaan tuh kram? Mungkin Maha Guru sedang marah padamu. Makanya, lain kali jangan anggap dirimu itu terlalu tinggi. Sadarlah sedikit kalau kamu sudah jadi manusia. Hidup saja yang benar, itu saja. Bibi! 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 Aduh, Bibi, kemari cepet. Ada apa lagi, Tanti? Gawat, Bibi, pokoknya gawat sekali. Sudah. Bibi, aduh, Bibi sini dulu. Saya melihat Sri Kandi berduaan masuk ke gubuk sama laki. Apa? Yang benar kamu? Iya, saya benar melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu nggak salah lihat? Enggak, saya nggak salah. Kamu masih ingat di mana tempat kamu melihat Sri Kandi itu? Masih. Antar Lili ke sana. Ayo. Nah, tuh Bibi, dia itu tuh orangnya tuh. Ayo, gebuk dia, pukul dia. Ayo yang kencang, ayo terus. Rasakan. Dasar laki-laki kurang ajar, lebih kencang lagi. Heh, berhenti! Jangan pukul. Aduh. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kakang Saka, dia itu sudah beberapa kali menyakiti saya, mengganggu saya. Makanya saya suruh orang untuk memukuli dia. Benar, ini laki-laki kurang ajar. Laki-laki yang suka mengganggu tantri. Siapa yang ganggu? Aku 2 kali ketemu dia, aku yang babak belur. Aduh, akhirnya. Masih menyangka lagi. Kalau memang kamu punya masalah sama dia, tetap salah kamu sama ibu nyuruh orang mukulin Dewa Mana. Gimana kamu ini? Jadi, apa maumu, hah? Membawa ibu ke pengadilan? Silahkan. Iya, bawa aja dia ke pengadilan biar dia... Sudah, cukup. Rawat dulu Kanya Sahadewa. Baru nanti kita bicarakan lagi di rumah. Di sini nggak ada obat. Kalau mau, bawa pulang Sahadewa ke rumah. Ke rumah? Kalian bawa dia ke rumah. Ayo cepat. Kakang Saka, ngapain sih nyuruh dia bawa di rumah? Tantri, diam saja kamu. Ini semua gara-gara ulahmu, lihat dia. Ayo cepat bawa dia pulang. Saka! Kakang! Diam. Aduh. Tuan. Aduh. Lukanya akan saya bersihkan. Iya, pelan-pelan dong, tapi Bapak Algojo sih. Aduh. Cengeng. Aduh. Badan aja gede. Aduh. Tapi nggak punya nyali. Cengeng, enak aja. Kamu nggak merasakan dipukuli ya? Wah, kamu sini dekat-dekat aku pukuli bodoh kamu. Waduh. Saka, dia ini sebenarnya siapa? Dia ini kakak angkat saya, Bu. Benar, Bu. Dia itu kakak angkatnya Sri Kandi. Nah, Dewa kan masih harus dirawat. Daripada bolak-balik, dia tinggal di sini saja ya, Bu. Dengan begitu juga baik, Bu. Ya. Tapi nanti merepotkan. Dewa, kan keluargaku yang bikin kamu sakit sampai parah seperti ini. Jadi ya kami wajib merawat kamu. Ya kan, Kakak? Iya, tapi udah. Iya. Aduh. Kalau gitu, nanti saya akan merepotkan kalian berdua. Nyonya-nyonya besar. Ada saja kejadian di rumah ini. Aku heran sama Tantri. Kalau toh memang ada masalah, keterlaluan kan kalau dia bawa segitu banyak orang buat mukulin Sahadewa. Nanti kalau didengar orang luar gimana? Kan disangka kita yang sewenang-wenang. Iya, mereka memang keterlaluan. Nah, kalau kakak memang udah tahu, sana nasihatin mereka. Tapi dia ibuku, Sri. Jadi kakak masih mau tetap diem? Ya udah, terserah. Tapi aku yakin kakak nanti pasti bakal nyesel. Kalau ibu kakak udah bikin mati orang, terus ibu ditangkap petugas. Masih belum berani? Ya udah, aku bantu. Jangan. Biar aku saja. Kamu tunggu saja di sini. Nggak bisa, aku ikut. Mana bisa begitu, Sri? Ibumu tuh kan cengeng. Belum-belum udah nangis. Nanti kakak nggak jadi lagi nasihatin dia. Tapi dia ibuku juga.
Orang tua kita juga, Sri. Ya udah. Aku tetap ikut. Tapi aku dengar di luar juga udah cukup kok. Ayo, ikut aku. Ceroboh sekali kamu, Tantri. Kamu bilang mereka itu ada skandal. Gak taunya saudaranya Sri. Tapi Bibi, saya sendiri yang melihat mereka sedang berduaan. Bener kok, saya nggak bohong. Kalau mereka punya hubungan gelap, kenapa Saka ada di situ? Ya mana saya tahu. Untung kau dan dia ada masalah. Kalau tidak, kita sudah dipermalukan habis-habis, Tantri. Oh, jadi ternyata saya ini sudah difitnah ya? Aduh, Ibu. Kalian bagaimana? Bu, kalau Ibu nggak percaya sama saya, harusnya Ibu percaya sama pilihan Kakang Saka. Dia ini kan anak Ibu. Apa mungkin anak Ibu ini salah memilih perempuan yang cuma setelah selama 1 bulan dinikahi, tiba-tiba perempuan itu sudah nyeleweng dengan laki-laki lain? Pikir itu! Sri Kandi. Ibu kali ini benar-benar keterlaluan. Saka! Maafkan aku, Sri. Aku tahu, kali ini mereka keterlaluan. Tapi tolong, kamu jangan marah ya. Siapa yang nggak marah kalau tuduh nyeleweng? Yang penting aku tahu kamu tidak melakukannya, Sri. Aku ini kurang apa? Coba bilang. Seharian aku kerja mati-matian. Tapi sampai rumah, aku tetap aja harus nyiapin teh, mijitin ibu, masih juga ngangetin selimut. Tapi apa coba dapatnya? Aku tetap bukan istri yang baik kan? Aku tahu. Ya kalau cuma tahu buat apa? Jadi aku harus bagaimana? Pokoknya aku nggak mau ngikutin lagi kemauan ibu yang aneh-aneh. Kalau coba kakak pikir, biarpun kita nurutin semua kemauan ibu, apa kita ini sudah dianggap sebagai anak yang berbakti? Ya, paling tidak. Kita tiap hari ngurusin ratusan, bahkan ribuan prajurit. Dan kita sanggup kok. Masa cuma ibumu satu aja kita nggak bisa? Aku akan tetap kasih pelajaran buat ibu. Terserah kamu saja. Tapi tolong, jangan keterlaluan ya. Kakak nggak usah khawatir. Apa yang mau aku lakukan nggak sebanding sama kelakuan mereka. Selamat pagi, Ibu. Baik, Bu. Pelayan, tolong panggil Tuan Sahadewa ya. Yang dipanggil ya, Bunda. Ya udah. Nyonya. Ada apa teriak-teriak? Itu Tuan Sahadewa tidak dapat dibangunkan. Apa? Oh, biar aku yang lihat. Tunggu, aku juga ikut. Aduh, Tanti, apa terjadi sesuatu? Aduh, jangan-jangan. Tapi dia itu kan kuat sekali. Sudah, bagaimana kalau kita melihatnya? Yuk. Bagaimana dengan dia? Bagaimana keadaannya? Ibu lihat sendiri hasil perbuatan kalian. Makan korban jiwa. Ibu, lihat apa yang kalian lakukan. Lihat ini. Hah? Mati! Aduh. Dewa kan nggak punya masalah sama kalian. Tapi kenapa kalian berdua tega sekali mencelakai Dewa? Sri, ibu kan tidak tahu kalau dia itu saudara kamu. Iya, lagi pula memang badan dia aja yang lemah. Kok kita yang disalahin? Ya benar atau salah kan bukan kita yang boleh memutuskan. Jadi sekarang sebaiknya ibu dan Tantri pergi saja ya ke pengadilan. Saka! Aduh Bibi, saya takut nih. Tenang, Saka tolong ibu.
yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.